salam bersama dengan saya Fuad. Habis ini seperti biasa akan ada Patrick, akan ada Robi. Jadi selama masa pandemi corona ini mungkin begini yang akan kami lakukan. Setiap orang take bawa satu topik untuk kemudian dikompil sama yang lain gitu. Santai juga sih take di rumah, karena pendek, nggak pakai kolor. Hari ini topik kita tentang jersey, jemur jersey. Kan kalau anak jersey kan begitu ya gue sendiri sih terus kan bukan anak jersey gitu loh. Ini ada beberapa koleksi gue yang menurut gue cukup spesial lah ya. Jersey gue sih nggak banyak jujur aja, mungkin dibandingin Patrick, dibandingin Robi kalah jauh lah gitu. Ini yang pertama gue mau cerita tentang England 1990, Gaza, main favorit gue. Jersey ini gue beli tahun 2000 di Singapura kalau nggak salah waktu itu. Jersey pertama yang gue punya, yang original ya. Jujur aja gue nggak pernah beli jersey MU di bawah tahun 2000. Jadi gue fans yang kiri, gue nggak punya duit. Nah, ini gue beli tahun 2000 ketemu di Singapura. Pas pula Gaza, jadi gue beli karena itu tadi yang sangat gue ingat dari Gaza adalah tangisan dia di Piala Dunia Italia 90 yang dia begini setelah Inggris kalah lawan Jerman jadi penalti. Jadi bagi gue ini salah satu jersey yang spesial karena jarang juga, setahu gue susah sih ini orang dapetnya gitu ya. Ini Gaza. Kemudian setelahnya ingetan gue ada MU, gue lupa nih tahun berapa ya, 2011-2012 kalau nggak salah. Ada tanda tangan Paul Scholes. Jadi gue dapat tanda tangannya, gue nggak ketemu sama Scholes gitu. Jadi waktu yang MU Legend datang, terus main di Jalak Harupat kalau nggak salah, gue event di Bali kalau nggak salah waktu itu. Jadi gue bisa kesana, gue dari sini, gue bilang sama Echa. Jadi kalau yang follow Instagram gue, Echa ini @Asia7 yang kemarin di IGS gue posting buku Rio Ferdinand yang Decade as Red gitu, itu dari dia. Jadi ini gue titip sama dia, bilang Cak, gue minta tangan Scholes dong, dapat gue tanda tangan Scholes. Jadi ini gue simpan. Kemudian Cantona, ini jersey yang pertama gue beli tahun 2004 malah kalau nggak salah gue beli ya. Gue beli dari temen, dia lagi BU, gue beli cuma 150.000 ke 200 gitu ya. Jadi udah buluk banget, dari 15 tahun lebih ini umurnya. Ada tanda tangan Cantona. Ini pas gue ketemu Cantona 2015, dia ke Indonesia. Gue diajak sama temen gue yang salah satu pengurus fanbase. Kemudian dia bilang, Bang Fu, lu mau datang nggak? Dia bilang, Cantona mau datang nih, dia bilang gitu kan. Oh, Cantona mau datang, iya, cuma lu jangan bilang siapa-siapa dulu, dia bilang gitu kan. Oke, gue bilang, kado ulang tahun dari gua buat lu, dia bilang. Ini 14 April kalau nggak salah, 15 April gitu, gue lupa. Dia ngasih tau gua tempatnya tuh di hari H. Jadi dia bilang sama gua, Bang, tapi lu jangan post di sosial media dulu ya, dia bilang gitu. Nanti aja kalau udah selesai, dia bilang. Oh ya, menghindari keramaian kan gitu. Jadi di hari H gue dikabarin jam 9 pagi di lokasinya. Gue datang jam 10 gue dikabarin, gue datang jam 1 karena acara jam 1. Kebetulan nggak terlalu jauh dari rumah gue. Jadi gue datang, gue bawa. Yang gue bawa sih waktu itu jersey ini. Kemudian buku Cantona yang The Man Who Would Be King. Kemudian sama ada, gue punya satu kaos gambar muka Cantona dengan, ya kalau lu googling tuh ketemu sih ya. In 1996 Cantona was born, England was a world champion gitu kalau gue nggak salah. Jadi gue bawa 3 item. Nah pada saat gue udah sampai di sana, setelah foto segala macam, masuk ke sesi tanda tangan, sempat chaos sih karena banyak, satu orang tuh ada yang bawa banyak lah, ada yang bawa 5 segala macam gitu kan. Terus diumumin panitia bahwa satu orang cuma boleh bawa 1, pindah ke satu ruangan, Cantona di situ. Satu orang cuma boleh bawa 1 item buat di tanda tangan. Ya udah oke lah, cuma emang gue bebal sih, gue bandel. Gue bawa ini, gue lipat gitu ya, di dalamnya ada kaos yang merah sama buku
gitu kan. Jadi begitu ketemu Cantona, yang gue kasih pertama buku malah kan. Terus gue bilang, "Ucu, sign my book." Terus dia lihat kan, terus dia bilang, among of all gitu ya, only you who bring the book gitu. Gue tuh orang keberapa lah gitu, karena yang lain cuma rata-rata cuma bawa jersey sama shawl. Jadi dia tanda tanganin buku gue, terus gue kasih jersey, udah diliatin gue sama panitia gitu kan, gue cuek aja gitu. Setelah dia tanda tangan jersey ini, gue kasih lagi tuh kaos yang merah, terus dia ketawa ngeliatnya, nice shirt gitu, tanda tangan, dia udah cabut, kelar. Jadi ini jersey hampir nggak pernah gue pakai, gue belinya juga dari temen gitu ya, temen BU gitu, fans macam apa coba nggak punya jersey ini sampai tahun 2004 gitu ya, fans kere gitu. Abis itu udah nih gue simpen, main ada tanda tangan. Kalau gue jual aku berapa ya, 10 juta kali ya, boleh deh kalau ada yang mau gitu. Kantongan ini 9799 kalau gue nggak salah malah. Kayaknya itu dibikin sama temen gue itu, karena emang dia mungkin suka Cantona juga, jadi dia telepon namanya tuh Cantona. Karena yang gue ini dia udah pensiun dia ya. Iya kan benar nih 9799. Dia tuh kan terakhir 9798 nih kalau gue nggak salah. Dia di ketiga apa ya? Lupa lah gitu. Jatuh yang ini. Ini Scholes. Kemudian udah pasti lah ini ya, 2 jersey kebanggaan gue yang gue pakai. Bedebah FC, mantap. Ini jersey pertama kita nih. Jersey pertama Bedebah FC dibikinin sama Salvo waktu itu, gitu ya. Tahun 2013 kalau nggak salah. Terus ini jersey kedua, pakai 7 dong, gitu loh. Jadi jersey ini hampir nggak pernah gue pakai kecuali sparring. Jadi kalau cuma Bedebah main biasa segala macam sih udah gue pakai gitu. Karena bagi gue ini emang jersey buat tanding gitu, bukan buat jersey main-main gitu. Kasar lebay bodo amat kan gitu. Kemudian selanjutnya jersey timnas. Jersey timnas juga gue lupa ini yang 2010 kayaknya ya. Ini 2010 kayaknya. Ini juga baru sih kayaknya gue beli gue baru beli itu 2010. Jadi sebelumnya juga gue nggak punya jersey timnas. Ini gue beli 2010. Paling nggak punya lah satu ya gitu. Karena ke depannya gue nggak pernah beli lagi. Terakhir sih gue sempat dikasih Justin tuh yang baru gitu kan. Sebelumnya malah gue beli karena kayak tadi gue bilang gak punya duit gitu. Jersey timnas. Kemudian, nah ini salah satu favorit gue nih, MU 2016-2017 nggak salah nih, gitu yang ketiga. Ini nggak beli, ini hadiah juara FPL. Jadi Bedebah itu punya Liga FPL dan setiap yang juara dikasih hadiah jersey tim favoritnya dia gitu. Nah kebetulan 2016-2017 itu gue juara tanpa pakai pemain dari 4 klub. Gue nggak pernah pakai pemain dari Liverpool, Chelsea, City dan Arsenal. Itu gue juara. Yang gue ingat tuh kalau nggak salah pas 16-17 itu Leicester ya, pas City gue lupa lah. Ya gitulah pokoknya. Cuma pas yang Leicester lagi gacor-gacor itu, karena 2 musim berturut-turut itu gue juara. Jadi musim sebelumnya cuma dapat traktiran, musim selanjutnya tuh baru mulai ada hadiah jersey gitu. 16-17. Cano tuh nyariin ini nih, yang di Norway. Apa kabar Cano? Kemudian mana lagi ya? Terakhir deh nih, Il Diavolo Rosso. Bagi lo yang follow Instagram gua, minggu yang lalu kalau nggak salah gue sih posting anak gua Malik terus banyak jersey dan gue cerita gitu. Jadi sebenarnya klub pertama yang gue suka banget Milan, karena sebagai anak yang besar di tahun 90-an 80-an itu remaja gitu ya, nggak ada kayaknya yang nggak suka Milan gitu. Jadi
89 gue pertama suka Milan pas dia juara Piala Champions ngalahin Steaua Bukares kalau nggak salah. Setelah itu gue suka karena trio Belanda, kemudian Donadoni udah jelas semua anak kecil tuh kalau gue cek kalau nggak Maradona Donadoni gitu kan, Gullit, Basten gitu kan. Terus kalau back maunya jadi Franco Baresi atau siapa, Maldini kan gitu. Kemudian Costa Curta sama Tassotti gitu. Jadi jersey ini ditandatanganin sama Daniel Massaro dan Franco Baresi. Jadi ceritanya tahun 2000 itu nggak dulu 89 gue suka Milan. Sementara di Inggris gue tau Liverpool dari bokap gitu ya, karena dia kadang suka cerita Ian Rush, John Barnes gitu ya. Tapi pada saat MU juara FA Cup tahun 90 ngalahin Palace, kemudian 91 juara Winners' Cup ngalahin Barcelona, ya saat itu gue udah sah gue ke MU aja, Milan tuh nomor 2 lah kasarnya kan gitu. Nah cuma salah satu main favorit gue juga dulu sebelum Cantona itu dari Milan, Demetrio Albertini ya 90 91 gitu. Pokoknya sebelum Cantona pindah ke mana, Cantona pindah ke MU, gue suka tuh Demetrio Albertini sampai sekarang. Gelandang tengah, metronom, belum ada Andrea Pirlo dan lain-lain sebagainya. Ya sama, orang tuh kayak Carrick, unsung hero gitu, tenang, kalem. Mau orang lebih nge-highlightnya Savicevic, Boban, Basten gitu kan. Kemudian kalau back itu tadi Baresi, Maldini, Costa Curta, Tassotti gitu kan. Albertini hampir nggak ada yang ngeh gitunya orang. Ya sama kayak Carrick lah. Orang lebih suka Scholes, Giggs, Becks, gitu, Scholes, Giggs, Rooney, Ronaldo gitu kan, Ferdinand, Vidic, Giggs mah hampir Carrick mah hampir nggak ada yang suka gitu, nggak ada yang tahu gitu kan. Jadi balik lagi Busca Albertini baru pindah Cantona gitu loh. Nah tahun 2013 kalau gue nggak salah, pada saat Milan Glory ke Jakarta, waktu itu tabloid bola klien gua gitu ya, gue ditelepon sama salah satu orang tabloid bola, dia bilang, "Bang, lu mau ke kantor nggak besok?" gitu. "Ada apaan?" "Ini ada orang Milan nih mau kesini," dia bilang, "main Milan." "Oh siapa?" "Cuma kita belum tahu." Gitu. "Oh boleh deh," dia bilang. "Jam berapa?" 10, "cuma lu jangan ngepost dulu ya, takutnya rame." Gue selalu diingetin gitu. Oke. Gue sih berharap kalau nggak salah itu ada Shevchenko, ada Maldini gitu ya, Baresi yang datang. Gue sih berharap yang datang itu Maldini sama Baresi gitu, karena itu ikon 90-an lah Liga Italia malah kalau gue bilang sebelum ya, sama Maradona gitu ya. Terus Del Piero juga sih gitu kan. Nah, gue datang ke bola, yang datang ternyata si Baresi, Daniel Massaro strikernya yang sempat duet sama si Basten gitu ya, yang bikin gol di Champions 94 kalau nggak salah ngalahin Barcelona 4-0 gitu. Kemudian satu lagi Maurizio Gans atau siapa lah gue lupa gitu kan. Nah pada saat datang ya udah gitu. Ini jersey, gue nggak pernah punya jersey Milan sebelum. Jadi begitu hari ini siang gue dikabarin untuk besok datang karena Milan yang mau datang, gue langsung ke PS. Gue beli jersey Milan yang ada saat di sini lah yang gue beli gitu ya. Ini gue beli. Udah cuma buat di tanda tangan doang, gue simpen. Udah nggak ada lagi, nggak pernah gue pakai main bola juga, gitu, nggak pernah gue pakai jalan juga gitu. Udah gue simpan aja. Cuma begonya, bukan bego sih, waktu itu nggak boleh foto aja sih sebenarnya. Jadi datang abis mereka kayak press conference, mereka jalan, ya udah gue ketemu Baresi, gue salam, gue kasih dia tanda tangan, ketemu Massaro sama satu lagi gue lupa lah gitu officialnya apa siapa gitu. Terus dia mau ikut tanda tangan, gue kasih aja. Jadi ada 3 di sini gitu. Kalau lu lihat ada 3 tanda tangan, cuma yang satu lagi gue nggak tahu, dan gue bahkan nggak tahu yang mana Baresi yang mana Massaro di sini gitu loh. Like I care, cuma yang penting dari tanda tangan mereka gitu. Jadi ini beberapa jersey gue yang bagi gue cukup melekat lah ya. Ada gue punya Cantona, pernah gue post di IG sih, itu Cantona 95-96 kayak Panji. Terus gue punya Solskjaer yang 97-98. Dan apa lagi? Gue punya jersey Yunani malah. Ya adalah beberapa, cuma inilah beberapa jersey yang sangat gue suka gitu kan. Hampir nggak pernah gue pakai main bola semua gitu, kecuali kalau berdua ini gue pakai tanding berdua sparring,
timnasnya pernah gue pakai beberapa kali, ini pernah gue pakai cuma beberapa kali. Kalau yang ini terus Milan, yang ini malah nggak pernah gue pakai sama sekali. Terakhir jersey yang gue pakai SMS. Jadi beberapa hari yang lalu di sosmed sempat ada tweet gitu kan, which team you never support gitu. Terus gue jawab Persib sama Persija. Terus ada yang nanya sama gue, Bang, kalau Liverpool sama Leeds? Terus gue bilang, enggak lah, kalau hasil pertandingan mereka menguntungkan bagi MU ya gue kan mendukung mereka gitu loh. Kalau ternyata mereka harus menang supaya MU bisa juara atau apalah gitu ya, gue pasti dukung lah, gue doain tuh menang, gue bilang gitu. Oh gitu katanya. Iyalah gue bilang, karena apapun itu SMS sedikit di atas MU bagi gue gitu. Kenapa? Karena ya gue orang Medan, gue besar di kampung Keling yang gak jauh dari kebun bunga, tempat kita biasa main, nonton PSMS Latihan dari kecil. Jadi ya gue selalu support PSMS. Mau dia di Liga 2 ini, baju Liga 2 ini gitu ya, mau di Liga 2 mau apapun ceritanya ya PSMS lah gitu. Sama kayak anak Persija bilang, Persija sampai mati, Persib mau aing gitu-gitu ya gue Medan gitu. Jadi gue tetap support PSMS. Jadi PSMS riba. Sekarang gue balik ke Patrick sama Robi. Itu aja dari gue. Ciao. Mau lagi sama gue Robi. Gimana karantinanya di rumah? Pasti udah pada gondrong semua ya. Apalagi Bang Pet tuh. Udah gimbal kali ya. Sekarang kita ngomongin jersey-jersey favorit milik kita. Gue mulai ya dari jersey MU yang gue suka dan gue punya tentunya. Banyak juga yang gue suka tapi gue gak punya ya. Yang pertama ini tuh jersey home 9899 ya tentunya. Tapi ini dipakai 2 musim kok. Ryan Giggs dengan patch Premier League. Ini salah satu yang jadi favorit gue karena pertama tentu memorable banget ya musim ketika jersey ini dipakai, terutama 9899 ya ketika treble. Dan Ryan Giggs tentu salah satu aktor yang berperan penting dalam raihan treble MU itu ya, walaupun semua juga punya peran yang masing-masing ya. Cuma gue kebetulan dapat yang long sleeve, ini keren banget dengan nameset Giggs, LV, tapi patchnya Premier League. Andai FA Cup ya waktu dia golin ke gawang Arsenal, itu keren banget ya, bulu dada gitu. Nah, ini salah satu favorit gue yang gue punya. Oh ya, yang kedua dari segi desain juga keren banget ini. Gue suka banget jersey MU zaman Ambro karena ya 90s banget, ada aksen-aksen corak-corak dari transisi 80-an ke 90-an gitu kan yang khas. Lalu kerahnya juga keren. Slatingnya ini selalu hilang ya rata-rata ya. Jadi ini keren banget walaupun kalau dipakai panas banget. Terus nah ini yang paling gue suka, jersey United dari segi desain ya, yaitu home 94-96. Kenapa gue suka ini? Karena ya desainnya pertama tadi Ambro, kedua ada gambar Old Trafford-nya itu loh. Zaman dulu, zaman belum kayak sekarang teknik sublimasi printing itu, ini keren banget. Bolak-balik gambar Old Trafford, terus aksennya di kerahnya nih MU banget. Dan kalau pada merhatiin, aksen di celananya juga keren banget di jersey ini. Kenapa gue suka jersey yang ini? Karena juga dia menyatu dengan baik dengan celananya. Karena kalau diperhatiin, setelah zaman Ambro itu Nike, Adidas nggak pernah terlalu memperhatikan desain celananya. Jadi kayak ya udah, kalau Nike ya logo centrang, kalau Adidas 3 stripes, standar banget. Ketika zaman Ambro itu ada aksen-aksen yang bikin dia tuh keren dan nyatu sama atasannya. Jadi overallnya di lapangan wow keren. Apalagi yang ini, ntar cari deh di Google foto celananya, simple tapi keren banget, menyatu dengan si bajunya, dan crestnya juga bagus banget ininya. Plus jersey ini
ada nama salah satu penyerang United favorit gue, Ocher, Sparky Macius. Ini kredit tuh Bang Pet yang mintain tanda tangan waktu dia ke Surabaya sama Queen Park Rangers lawan Persebaya. Dia tuh ya salah satu striker tertajam United lah ya, yang mulai masa kemasan United di era Ferguson, di era Premier League. Nah, masih jersey yang sama, tapi kali ini dengan nama Cantona. Karena menurut gue Cantona, image Cantona, foto-foto Cantona yang ikonik, yang ketika dia kerahnya dinaikin itu ya salah satunya jersey ini ya, yang paling ikonik. Jadi ini must have buat gue karena jersinya suka, terus ada Cantonanya. Cantona seperti kita ketahui kayak missing puzzle di dalam tim Manchester United ketika Sir Alex sedang membangun tim itu kan, ketika dia masuk kayaknya semua klik, udah seperti menemukan formula untuk meraih kejayaan. Ada lagi sebenarnya dua lagi, satu yang pertama itu jersey punya gue tuh waktu treble juga, tapi yang Champions League yang dipakai Solskjaer waktu bikin gol di final Champions, cuma nggak long sleeve, short sleeve, tapi namesetnya Solskjaer, cuma itu ada di rumah gue yang di Bogor. Nanti ada fotonya mungkin di sini atau di sini. Itu juga salah satu jersey yang gue suka karena itu tadi nilai sejarahnya, namesetnya Solskjaer itu udah susah banget juga namesetnya nyarinya, sayangnya patchnya belum dapet. Terus desainnya sih sederhana ya, simple, lebih ke nilai historisnya ya. Terus ada satu lagi juga jersey Third kalau nggak salah, tahun 2008 yang hitam aksen merah, itu keren banget. Gue punya dua, satu nama Ronaldo, satu lagi yang paling gue suka pakai nama Scholes dan udah ditanda tangan waktu dia kesini. Tapi entah di mana itu barangnya sekarang. Itu gue kalau dipikirin mah sedih lah. Terus selain United juga ada beberapa nih jersey bola yang gue suka. Salah satunya ini jersey Argentina tahun 94, waktu Piala Dunia 94. Kenapa? Karena kayaknya Piala Dunia 94 itu turnamen bola internasional pertama yang gue nonton full kali ya. Itu kecil tuh 94, zaman SMP kali. Dan dengan nameset El Pibo de Oro. Karena ini comebacknya Maradona kayaknya habis kena kasus ya. Terus dia nggak main kayaknya semusim atau beberapa musim. Dia latihan sendiri tapi tetap fit, terus dipanggil ke timnas, main di 94, kena lagi kasus drugs. Jadi cuma bentar juga dia di sini. Cuma gue suka karena jarang-jarang aja punya jersey Maradona. Terus ada juga masih di tahun yang sama 94, Brazil sang juara waktu itu. Cuma siapa nih 18, tahu nggak? Brazil 94, Ronaldinho udah ada 94? Belum, ini beda Ronaldinho. Jadi Ronaldo botak. Waktu 94 dia masih cadangan, masih pemain muda, masih kecil. Udah masuk tapi tim, cuma nggak main sama sekali dia di turnamen itu. Tapi di tim yang sama ada juga yang namanya Ronaldo dari Sao Paulo, tapi udah main di Jepang, di Liga Jepang. Akhirnya dia masuk karena gantiin siapa gitu, cedera. Nah ada dua Ronaldo kan, dia back ya dengan si Ronaldo striker ini. Akhirnya untuk dipisahin karena Ronaldo yang itu udah lebih tua, dia dipanggilnya Ronaldao atau apa. Ronaldo dipanggilnya Ronaldinho untuk dibedain ya. Jadi dulu dia pakai nama Ronaldinho, nomor 18. The best striker ever menurut gue ya. Favorit gue. Ntar ada fotonya kok nih, dia memakai jersey ini. Dan gak banyak yang punya, makanya gue juga suka. Dan ya seperti tadi itu 94 itu seperti pertemuan gue dengan sepak bola yang cukup intens pertama kalinya gitu. Walaupun udah nonton liga-liga itu dari 90-an awal, tapi ya Piala Dunia baru benar-benar itu tuh. Soalnya Piala Dunia 86 cuma nonton finalnya doang, gue inget. Penalti tuh, Brehme habis Rudy Fuller diving kan. Nah terus ada lagi sebenarnya 94 juga Roberto Baggio yang ketika gagal penalti itu udah dapet tuh gue salah satu
akun di media sosial waktu itu ada bikin lelang, udah dapet, tapi tiba-tiba ada keperluan lain, gue batalin karena lumayan sih harganya. Namanya Roberto Baggio, jersinya itu keren banget kan, Itali 94 itu, dan ada nilai historisnya pasti. Ya itulah beberapa jersey kesukaan gue, walaupun masih ada beberapa yang gue suka juga, cuma ini mungkin yang beberapa diantaranya yang paling banget gue suka. Ini juga jersey yang gue suka nih, Brazil, warnanya keren banget. Oke, itu dulu, silakan dilanjut Bang Pet. Bye bye. Thank you Pak Produser. Balik lagi dengan gue Patrick. Oke, hari ini episodenya kan mau ngomongin jersey nih. Ini kesukaan gue nih. Kayak tadi kan Bang Fu juga udah ngebahas tuh jersey kesukaan dia, kapan dia mulai beli itu, kalau nggak salah tahun 2000-an ya kata dia ya. Terus Pak Pro juga dengan knowledge base-nya tentang baju-baju tersebut, bahkan dia sampai kepada nilai-nilai daripada desainnya, emang latar belakangnya orang desain. Kalau gue, mungkin gue cuma mau bahas sedikit dari beberapa koleksi jersey gue yang benar-benar gue suka, karena bukan karena nilainya atau apanya, tapi lebih karena memori daripada jersey tersebut. Oke, gue pindah ke Jakarta itu dulu 97-98 ya, gue pertama kali pindah ke sini. Nah, dulu tuh gue sempat kuliah di AI, terus nggak selesai, akhirnya gue pindah ke London School. Di London School, main bola pertama kali bareng teman-teman di London School. Ini jersey gue dulu pertama kali bareng sama anak LSPR. Ini salah satu memorable karena ya first time playing football di Jakarta, dan of course nomor punggung harus 26 karena segala sesuatu di gua adalah 26. Account Twitter gua, akun Instagram gua, semua media sosial gua, dan bahkan di United Indonesia nickname gua adalah Chris 26. Nah, ini jersey London School dengan warna kebanggaannya Advertising Studies hijau. Gue pakai scarf. Ini pemberian dari Engku waktu dia pergi ke Manchester. Oke, nah ini London School nih, jersey pertama gue di Jakarta. Nah, waktu di Jakarta, kalau masalah koleksi jersey, gue itu sebenarnya koleksi jersey juga baru sih ya, banyak yang lebih senior, jadi koleksi jersey gue juga nggak terlalu banyak, nggak sebanyak yang mereka yang udah dari bahela. Dan gue tuh lebih memfokuskan kepada jersey Manchester United, walaupun gue juga ada beberapa jersey yang lain. Nah, memorable-nya itu jersey yang lain itu kenapa gue ada di gue itu pasti ada cerita di belakangnya. Salah satunya yang terbaru, yang baru-baru ini gue dapat adalah jersey Leicester City dengan nomor punggung 26 karena gue suka angka 26 ya, kebetulan Mahrez. Ini waktu yang musim terakhir Mahrez di Leicester. Nah, ini pemberian dari seorang sahabat namanya Johnson. Tadinya gue mau ngajakin dia untuk bikin video ini, cuman mungkin belum ada waktunya juga, dan kayaknya dia lebih cocok nanti kalau kita bikin segmen sendiri karena koleksi dia banyak banget. Nah, ini jersey Leicester musim terakhirnya Mahrez sebelum dia pindah ke Man City. Ini udah ada patch Champions League segala dengan respectnya. Ini dari Johnson Burger. Oke. This was my recent. Inilah terakhir jersey yang gue dapat. Oke, that's Leicester. Nah, kalau jersey Manchester United-nya sendiri, gue yang pertama kali jersey Manchester United yang gue milikin, believe it or not, adalah jersey 2006. 2006. Musim pertama Wayne Rooney. Kalau lu inget, ketika Wayne Rooney dibeli, dia nggak langsung main ya, karena dia masih dalam kondisi waktu pembeliannya itu cedera, after 2004. Nah, waktu dia main pertama kali di I think almost pertengahan musim kalau nggak salah ya, kalau gua nggak salah, dan dia main di Champions League. Waktu dia main itu, Rooney itu memotong lehernya di bagian sebelah sini, dipotong sampai ke sini, karena menurut dia itu agak gerah, Dan pada pertandingan perdana Rooney dia cetak hat-trick. Kalau nggak salah lawan Fenerbahce ya, Fenerbahce kalau nggak salah. Kalau gue salah, nanti akan gue bikin editan di bawahnya. Oke, so ini juga salah satu jersey kesukaan gue. Jersey kesukaan gue ini kenapa?
Ini jersey nggak gue beli, ini jersey hadiah dari kuis. Waktu itu Premier League itu disiarin hanya di Star Sport, dan gue waktu itu ikutin kuis Star Sport itu yang diundi dari berapa banyak orang ya untuk memenangkan. Dengan pertanyaan apa gue jawab, terus dapet. Gue kaget di telepon sama pihak Star Sportnya, ESPN on Star Sport kalau nggak salah waktu itu. Lupa gue nama, pokoknya collab deh kalau nggak salah itu. Dan ada yang nelfon ke gue, bilang gue menang dan ditanyain, lu mau jersey apa? Gue bilang ya jersey Manchester United lah. Walaupun jujur gue sempat pengen waktu itu jersey Portsmouth. Bukan karena apa, tapi karena desain Portsmouth pada musim yang ini itu keren banget sih menurut gue. Akhirnya gue dapet yang ini. Gue suka desainnya, asimetris, dia ke kanannya ini lebih panjang. Dan ini mungkin salah satu yang terakhir jersey yang benar-benar secara desain gue suka. Yang maksudnya dari produk Nike dan Adidas ya. So this memorinya lumayan karena menang quiz dan pertama kali gue menang quiz apapun itu dalam sejarah hidup gue. Plus ini juga jersey pertama Rooney. Rooney adalah pemain kesukaan gue. Jadi ini banyak banget lah cerita memorinya di belakang. Oke. Kolektor jersey nggak lengkap kalau namanya nggak ikutan hunting jersey. Hunting tanda tangan, ya kan? Nah, ini gue punya jersey. Ini waktu itu gue kebetulan bisa dapetin tanda tangan dari seorang Rio Ferdinand, Michael Owen, dan beberapa pemain yang lain. Gue juga mungkin nggak inget gue. Jadi waktu itu United Legend datang ke Jakarta. Bukan yang Paul Scholes ya, yang pertama kali. Yang Scholes itu kalau nggak salah yang kedua. Yang di dalamnya itu ada Michael Owen. Ada tanda tangan Michael Owen juga di sini nih. Ntar nanti ada foto insert gue bikin di sini ketika gue dapat fotonya ini. Nah, gue kebetulan dapat kesempatan dipercayakan waktu itu untuk menjadi LO untuk kesekian kalinya bagi Manchester United ketika mereka datang ke Jakarta. Jadi pada kesempatan itu ya tentunya gue nggak akan sia-siain dong. Gue bawa satu jersey yang kebetulan jadi nanti gue akan nunjukin jersey gue yang satu lagi. Ada jersey yang satu lagi itu jersey 99 sama kayak punyanya Bang Robi Paprot. Nah ini jersey ini gue khususkan untuk mereka yang tidak berada di squad 99. Jadi ini sih masih dalam proses ya. Gue masih akan terus hunting tanda tangan beberapa pemain yang pernah mengenakan jersey ini. Tapi gue sempet udah dapetin beberapa, termasuk di dalamnya itu Rio Ferdinand. Ini Rio pas waktu datang sendiri, terpisah dari pas waktu Michael Owen dan teman-teman datang. Michael Owen juga ada di sini nih, Michael Owen. Oke, kita nanti lihat sendiri. Oke. Nah, yang tadi gue bilang jersey 99 sama punya Paprot. Cuman kalau Paprot kan tadi 11 gigs ya, gue masih polos. Tadinya mau gue pasang font sama patch, cuman setelah. Jadi ceritanya gue waktu itu datang ke acara sebuah seluler di Jakarta yang kebetulan bekerja sama dengan Manchester United, dan perwakilan dari Manchester United waktu itu adalah Andy Cole. Gue pas kebetulan pakai baju ini pas waktu datang ke sana ke acaranya, dan tadinya sih nggak ada rencana untuk minta ditandatanganin jersey-nya ya. Gue pengennya di jersey United Indonesia gue waktu itu. Cuman karena gue malas buka baju ganti-ganti lagi, ya udah akhirnya ditandatangani lah oleh Andy Cole di baju ini Andy. Dan akhirnya gue mikir ya udah deh, karena udah sempat kecoret-coret kayak gini, gue simpen nih baju. Tadinya gue pikir bakal cuma dapat Andy Cole dong. Tahu-tahu pas waktu David Beckham datang ke sini gala dinner, gue kebetulan dapat kesempatan untuk udah bareng, ada tanda tangan Beckham juga di sini. Terus Paul Scholes datang, Scholes tuh mana ya, ada di sini juga, dan itu juga ada di jersey gue yang satu lagi yang pernah gue pakai di salah satu episode yang sebelumnya, yang nomor 18 nya di tanda tangan. Jadi ada dua tanda tangan Scholes juga. Dan kebetulan nih udah hampir lengkap ya. Yang belum di sini adalah Ryan Giggs. Kemarin Giggs itu sempat ke Malaysia, gue nggak sempat ke sana untuk ikut hunting. Cuman
Ini Class of 99 hampir lengkap, minus Wes Brown, Ryan Giggs, sama Ole belum ada. Yang lainnya udah termasuk Van der Gaal waktu itu yang Paul Scholes dan Class of 99 itu ya hampir semua Class of 99 datang ke Bandung. Legend lawan Legend Indonesia sih waktu itu ya. Nah ini jersey ini ya sama kayak Bang Robi, gue setuju banget ini salah satu yang terbaik sih kalau menurut gue jersey Manchester United, dan sangat ikonik ya, karena mungkin kemenangan kita di Barcelona 99 Champions League dan treble tuh, baju ini benar-benar punya memori sendiri lah. Walaupun di treble nggak pakai yang jersey ini ya, tapi jersey yang satu lagi kalau kena lampu tuh jadi Scott Lighting. Ini waktu di FA kalau nggak salah. So this is one of my favorite. Kayaknya number 2 favorite lah after yang. Oke, yang berikutnya, maaf ya, ini berantakan. Ini jersey nggak bakal muat lagi sama gue, karena ini ukurannya sangat kecil. This specific jersey udah lama, dan lu lihat nih logonya aja masih logo Manchester yang lama, Adidas, Sharp Electronics. Ini punya cerita khusus karena ini ditandatangani oleh Brian Robson. Ini waktu Robo datang untuk pertama kalinya launching produk yang tadinya Andy Cole jadi ambasadornya. Nah, produk seluler itu pertama kalinya ngedatangin si Robo, Captain Marvel. Dan pas waktu di acara itu kebetulan United Indonesia diundang untuk menjadi salah satu perwakilan komunitas Manchester United Indonesia yang untuk menyambut Brian Robson. Gue datanglah, dan foto pertama kali bareng seorang legend ya dengan Brian Robson, dan gue memberanikan diri itu untuk pertama kalinya, boleh dan minta tanda tangannya, dan dia tanda tanganilah oleh Brian Robson. Nah, that story setelah ketemu yang pertama kali di situ ya, tahun 2009 kalau nggak salah, 9 atau 8 ya, gue nggak ingat. Nah, waktu ketemu Robo itu yang pertama kalinya. Gue sempat ketemu sama Robo tuh 2-3 kali lagi sebelum yang akhirnya di Bandung. Di Bandung itu kan ada Paul Scholes, ada Louis Saha, ada Silvestre, Van der Gaal. Waduh, itu rame banget deh. Itu ada 2 juga tuh. Nah, termasuk di dalam itu ada, di dalam squad itu ada Brian Robson waktu itu sebagai perwakilan ambasador Manchester United untuk mewakili pertandingan tersebut. Nah, waktu ketemu dia inget, dan gue happy banget tuh, dia inget, I've met you a couple of times, dan aku seneng banget kan. Nah, pas waktu gue jadi LO pada yang acara di Bandung itu, kaki gue itu lagi cedera. Sebenarnya nggak apa-apa sih, agak udah mulai sembuh. Cuma gue tuh jalannya masih limping, masih agak pincang-pincang gitu. Robo ngeliat, dan Robo tuh ngomong sama gue, lo laki nggak sih? Gue kaget tuh. Ini legenda dan salah satu pemain kesayangan gue nih. Gue jawab, ya iyalah laki. Kalau lo laki udah sakit dikit aja jalan lah. Ngapain lo tahan-tahan? If you're a man, fight it, katanya. Malu dong gue. Oh yaudah, walaupun sakit tuh gue tahanin kan. Dia sampai ketawa. Inilah masalahnya dengan generasi yang muda-muda ini. Gue bayangin gue aja udah tuir ya. Waktu itu Robo bilang gue generasi muda. Gue seneng juga sih gue. Dibilang dia tuh, ya generasi muda ini dikit-dikit aja lu cedera langsung lebay. Istilahnya kayak gitulah ngomong dia. Kalau dulu generasi kami, angkatannya Brian Robson waktu main sama Steve Bruce yang itu ya semua itu, cedera-cedera kayak gitu nggak kerasa sama kita, sakit-sakit malah main terus. Di situ gue makin kagum melihat Captain Marvel. Wah, buset dah nih orang luar biasa nih orang emang, dan karismanya itu every time he walks into the room tuh ya Allah. Jadi inilah tanda tangan dari seorang Brian Robson, dan gue kebetulan punya fotonya juga. Nanti kalau gue mood, gue akan masukkan fotonya gue bersama Brian Robson. Oke, kita menjelang habis nih jersey gue. Nih juga salah satu jersey yang sangat memorable. Kalau tadi Bang Robi di videonya dia
sudah mengatakan dia mendapatkan tanda tangan Mark Hughes di baju nomor 10-nya dia itu gue yang bantu memang. Gue minta tolong tanda tangannya, tapi gue bilang ini untuk teman gue. Terus dia nanya, lu nggak mau tanda tangan gue? Gue bilang gue mau. Masalahnya gue lagi nggak bawa jersey karena memang waktu itu dadakan. Gue waktu itu masih manajer Persema, kebetulan acaranya di Surabaya. LO-nya tahu gue pecinta Manchester United dan akhirnya gue diminta tolong untuk jadi LO-nya tim QPR waktu datang ke Surabaya untuk lawan Persebaya. Jadi gue nggak ada persiapan, nggak ada apa-apa. Gue waktu itu datang dari Malang naik mobil on hari hanya. Pada hari hanya itu gue datang sama asisten gue Taufik waktu itu. Gue nggak bawa apa-apa, bahkan gue sampai akhirnya harus minjem sepatunya Taufik karena katanya nggak boleh pakai. Gue dulu suka pakai sendal tuh, jadi harus pakai sepatu. Gue pinjem pakaiannya Taufik segala, dan kita dikasih kamar hotel di tempat kita tim istirahat. Dan udah gue jadi LO dadakan pada saat itu. Jadi gue nggak bawa jersey dong untuk ditandatangani sama Mark Hughes. Jadi pas waktu dan tanda tanganin untuk Bang Robi yang kebetulan jadi tim pers ke sana untuk meliput, ditanya, lu nggak mau tanda tangan gue? Gue bilang gue mau banget, tapi masalahnya gue nggak bawa jersey. Yang gue jujur kaget dan happy banget pada saat itu. Oh ya udah, kalau gitu gini aja, gue tanda tangan di jersey QPR, mau nggak? Gue bilang mau dong, nggak masalah, di jersey QPR juga nggak masalah. Terus dia panggil kitman-nya dia bilang coba bawain kesini jersey QPR untuk dia. Ditanya sama kitman-nya, player issue or for the fans? Marcus bilang yang player issue. Ditanya, kamu mau home atau away? Nah, yang away, yang home jersey-nya QPR itu kan warna biru ya. Gua waktu itu lagi nggak seneng-senengnya banget tuh liat Chelsea. Jadi gue bilang, gue minta yang merahnya dia biar ada aksen merahnya gitu. Akhirnya dikasih lah yang away-nya. Gue bilang kalau bisa long sleeve, anak jersey nggak mau rugi kan. Kalau bisa dapat long sleeve ya long sleeve gitu kan. Akhirnya didatengin deh. Nah pas waktu didateng, ini waktu itu masih rapi banget semuanya, nggak ada nomor, polosan. Memang ini yang player isunya. Setelah gue pikir-pikir, kalau lu tanda tanganin, sayang juga ya. Pas waktu dikasih gue bilang, Sparky, boleh nggak kalau gue ngusahain datengin jersey gue yang Manchester United aja, biar itu aja nanti yang ditanda tanganin. Yang ini untuk buat gue aja. Dia ketawa, ya udah nggak apa-apa deh, ini buat lu. Ntar nanti kalau udah datang jersinya buat tanda tangan. Sialnya karena saking kesibukannya pada saat itu untuk jagain QPR selama di sana ya, ada Fabio, ada Anton Ferdinand, ada Park Ji-sung. Gue tuh jadi lupa untuk kembali ke Sparky untuk minta tanda tangannya. Jadi by the time mereka di airport, gue baru ingat, oh iya gue belum tanda tangan punya Sparky. It's too late. Jadi gue cuma punya jersey QPR pada saat mereka datang melawan Persebaya. So this is one of the best memory juga. Tapi last but definitely not very least, ini adalah jersey kesukaan gue, kesayangan gue, belum pernah gue pakai sama sekali. Kenapa? Karena ini adalah jersey yang dipakai Manchester United ketika kita menjuarai Champions League di tahun 2008. The special box edition. This is probably salah satu item memorabilia gue yang paling gue jaga. Masih plastiknya masih lengkap. Tuh tadi juga masih ada bungkusan dari Manchesternya. Ini adalah edisi Champions League dengan box setnya seperti kalau kita lihat di sebelah kanan. Ini udah kayak unboxing ya. Ini foto ini yang sangat ikonik ya pada saat itu. Trophy lifting, dan ini yang after the penalty shootout. Gixi ya. Nah ini cuman ada seluruh dunia itu cuman dibuat 10.000 seluruh dunia, dan gua dapat yang 9.319
Menit ke 9319. Isinya jersey ini, tapi juga selain jersey ini ada tulisannya Final Moscow 2008, 21st of May, Luzhniki Stadium. Ini sebelum kita masuk ke sini, ini gue tunjukin dulu. Di dalamnya itu ada ini apa ya? Program match. Istilahnya ini February 6 March. Tribute to the Busby Boys. Jadi ini ada majalahnya dan ada certificate of authenticity yang ditandatangani langsung, dan ini pen ya, ini bukan cetakan, ini langsung pulpen, ditandatangani langsung oleh Alex Ferguson. This certificate itself means a lot to me. Sorry, yang tadi ini yang Busby Babes ini gue juga lupa nih. Ini yang match programnya. Ini majalah pada saat pertandingan tersebut. Ini waktu lo misalnya datang ke pertandingan, ada di lokasi pada saat itu, ini lo akan dapetin ini sih. Pas waktu masuk ke Yosi biasanya ini udah ada. Dan ini adalah majalah tentang pertandingan itu sendiri, statistik, data perjalanan sampai kepada final itu semua lengkap ada di sini. Manchester United versus Chelsea 2008. What a night that was, wasn't it? Okay, wait. Ini udah, nggak ada apa-apa lagi. Udah, nggak ada apa. Sorry, masukin dulu. Ini harus ini lagi. Oke, nah box set ini lumayan berbobot ya, lumayan berat. Jersinya sendiri, jujur gue belum pernah buka ini. Jadi kita akan buka ini pertama kali bareng-bareng sama lu setelah bertahun-tahun di sini. Tapi maaf ya, gue nggak bakal buka secara keseluruhan, cuma gue bukain bikin ini aja. Ini cover depannya. And this is the jersey. Di sini ada nomor punggung Wes Brown, lengkap dengan patch PJL. Maaf gue nggak bisa nunjukin ke lu karena kalau gue buka malah nanti jadi nggak rapi. Ini aja udah mulai gak rapi, ya Allah. Okay. But this is the player issue yang memorable ya 2008 dari hasil final Luzhniki Moscow. Ini adalah yang paling gue sayangi di antara semua koleksi gue. Sebenarnya banyak sih jersey gue. Kalau nggak salah ada satu lagi, tapi wait 1 minute. Can you pause? Okay, I'm back. This is yang satu lagi yang gue suka. Ini yang terbaik dan ini kesayangan gue banget. Oke, kita letakin di mana nih ya? Sini aja. Oke, ini adalah, tadi kan udah gue bilang pemain kesukaan gue itu adalah Wayne Rooney ya, dan gue kebetulan dapat ini, dan ini udah ditandatangan dan sudah di authentic size oleh pihak Manchester United, tanda tangan Wayne Rooney. Ini udah ada sertifikasinya. Let me show you what we have inside. Careful. Ini tanda tangannya Wayne Rooney. Ini adalah baju apa ya? Tangan tiga rapi ini. Ini mah gampang rapinya. Ini ya, size-nya sih bukan size untuk bisa dipakai ya buat gue, karena ini bukan size gue banget. Ini ada hologram untuk tanda tangannya. Kalau udah di authentic, lo bakal dapat itu semua. Player issue, fontnya juga yang dia bukan yang font seperti yang kalau yang tadi ini kan, yang kalau kita beli font itu di press ya, enggak. This is probably one of the best jersey collection that I have, one of them. Kenapa? Karena memang ditandatangani oleh seorang Watsa, the White Pele. Jadi itu aja jersey gue tuh yang mau gue sharing ke kalian.
Banyak sih, kalian juga udah sering lihat gue kalau muncul di Poros-Salang kan gue selalu gonta-ganti pakai jersey. Kebanyakan sih Manchester United. Gue ada juga, termasuk gue pernah pakai baju Manchester City. Gue punya baju Liverpool. Musim ini juga gue udah beli jersey Liverpool karena tadinya gue pikir kan mereka bakal angkat trofi. Cuman kalau sekarang kan kita nggak tahu nih ceritanya seperti apa. Tapi gue udah punya. Cuman karena ini kita ngomongin Poros-Salang dan jersey-jersey kesukaan, ya inilah tadi jersey-jersey gue. Hope you guys enjoy this. Mudah-mudahan masa COVID ini segera selesai, biar kita bisa kembali menikmati sepak bola dan Poros-Salang juga bisa kembali ngoceh, ngalur ngidul, ngebahas sepak bola dengan sotonya kita. Oke, sampai di episode berikutnya. Kalau kalian punya ide-ide yang kalian ingin kita bahas, di message aja, di DM aja ke mimin kita di Instagram Poros-Salang. Nanti kita akan pertimbangkan dan kita bikin video berikutnya. Oke, sampai video berikutnya. Stay at home, stay safe, jaga kesehatan kalian. Jangan lupa cuci tangan, jangan lupa bersih-bersih diri. See you.